yaitu tentang magnet. Apa saja yang akan Ibu pelajari malam ini, ya. Yang pertama tentang pengertian magnet, ya. Terus yang kedua di sini adalah sifat-sifat magnet, ya. Terus yang ketiga jenis magnet, dan seperti biasa Ibu tutup dengan kuisis jumlahnya 10. Nah, jadi di sini kalian biar bisa belajar apa tentang soal-soalnya, ya. Jadi tidak ada di sini menang atau kalah ataupun takut salah. Jadi semua ini maksudnya jangan takut salah atau minder di sini. Ya, ini persiapan kalian untuk menghadapi ujian. Ya, Ibu masuk ke pertama tentang magnet. Nah, ini dia, ya. Jadi magnet di sini saya rasa kalian udah tahu. Benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Jadi ulangi, benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Benda yang bersifat magnet, kenapa bersifat magnet? Karena di situ ada mineral, ya, mineral Fe3O4. Jadi ulangi, benda yang bersifat magnet itu karena ada kandungan mineral Fe3O4. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang nggak tahu apa itu magnet, ya. Jadi magnet itu nama lainnya adalah besi berani. Ya, jadinya besinya berani yang lawan apa aja. Nah, kemagnetan, ya. Kemagnetan di sini adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Jadi ulangi, kemagnetan di sini adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Nah, sedangkan kalau gaya magnet sendiri, ya, kekuatan tarik-menarik benda-benda tersebut. Jadi ulangi, ya. Gaya magnet di sini kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu. Nah, ya. Sekarang sebelum masuk ke sifat-sifat magnet, ya, menurut kalian, karena ini magnet kalian sudah tahu, magnet di sini memiliki berapa kutub? Ya, silakan tulis di kolom chat ke privat Ibu. Ya, pertanyaannya Ibu, magnet yang kalian ketahui itu mempunyai berapa kutub? Silahkan. Ya, terima kasih Mama Eda. Saya tunggu jawaban yang lain. Ya, terima kasih Alen. Oke, yang ini, ya. Satu lagi jawaban. Ya. Satu lagi jawaban sekarang. Oke, Clarissa di sini, ya. Ya. Jawaban kalian semuanya benar, ya. Jadi di sini magnet memiliki dua kutub. Ya. Yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi ulangi. Di sini magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, sekarang Ibu masuk ke sifat-sifat magnet. Ini dia, ya. Nah, seperti yang tadi, ya. Jadi sifat-sifat magnet di sini, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, ya. Di mana kutub-kutub yang sejenis, ya, itu adalah jika kutubnya sama, yaitu selatan-selatan atau utara-utara, yang terjadi kalau kita dekatkan itu akan terjadi tolak-menolak. Tetapi jika dia berbeda, misalnya kutub utara dengan kutub selatan, dia akan terjadinya tarik-menarik. Ya. Terus yang ketiga, sifatnya itu adalah
dapat menarik benda logam. Ya, jadi ulangi, dapat menarik benda logam, ya, jadi benda logam tertentu, misalnya di sini adalah besi. Terus sifat yang keempat, gaya tarik magnet itu terbesar berada pada kutub-kutub magnet. Jadi gaya magnet itu terbesar, ya, paling kuat itu pada kutub-kutub magnet. Nah, di sini, ya, magnet itu hanya dapat menarik benda-benda tertentu yang dalam jangkauannya. Dalam artian di sini tidak semua benda dapat ditarik magnet. Jadi perlu kalian garis bawahi, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Gaya magnet itu juga menembus benda, ya. Semakin kuat, ya, semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Jadi ulangi, gaya magnet semakin, ya, menembus benda, semakin kuat gaya magnet, maka, ya, semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Jadi itu adalah sifat-sifat dari magnet. Nah, sekarang berdasarkan sifat kemagnetannya, benda-benda magnet dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Ya, yaitu benda magnetik atau biasa disebut dengan ferromagnetik, paramagnetik, ya, dan diamagnetik. Jadi menurut sifatnya dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kalau ferro sendiri di sini adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi ulangi, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Saya rasa contohnya sudah tahu tadi kalian disebutkan salah satunya adalah besi. Ya, selain itu mungkin ada yaitu baja dan nikel. Sedangkan paramagnetik di sini adalah jadi benda tersebut ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, tembaga, dan platina. Jadi kalau paramagnetik ini ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, tembaga, dan platina. Sedangkan diamagnetik sendiri itu adalah dia menolak. Jadi artinya di sini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Yaitu emas, seng, dan ya merkuri, dan masih banyak lagi. Jadi kalian bisa nanti baca-baca bukunya. Jadi kalau ulangi, sifat magnetik di sini bendanya ada 3. Ferro di mana ditarik kuat oleh magnet, sedangkan paramagnetik ditarik lemah oleh magnet, dan diamagnetik di sini tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi itu adalah benda-benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Nah, sedangkan menurut bentuknya, ya, menurut bentuknya magnet di sini dibedakan menjadi 2. Ya, jadi menurut bentuknya magnet dibedakan menjadi 2. Magnet alam, ya, magnet buatan. Jadi ada 2, yaitu, ya, jadi berdasarkan cara terbentuknya magnet ada 2 di sini, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam di sini terbentuk secara alami, ya, contohnya magnet bumi. Ya, magnet alam pertama kali di sini ditemukan, ya, di Magnesia, ya, dimana sekarang Magnesia itu bernama Mansia.
yang terdapat di wilayah Turki. Jadi Ibu ulangi, magnet bumi, magnet alam ini contohnya magnet bumi, di mana pertama kali ditemukan di Malaysia, di mana sekarang adalah bernama Mansia atau Turki. Sedangkan magnet buatan, ya perhatikan, magnet buatan sendiri adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi ada beberapa bentuk magnet yang dibuat manusia. Kalau berdasarkan bentuknya di sini adalah magnet batang, magnet jarum, magnet tabung, ya, huruf U, ya, jadi magnet bentuk huruf U, dan magnet ladam atau tapal kuda, serta magnet cincin. Ya, magnet-magnet ini tentunya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu minta contoh, silahkan alat rumah tangga apa yang menggunakan magnet di rumah kalian. Silahkan jawabannya tulis di kolom chat sekarang. Ya, sekarang kita bermain-main dalam magnet dulu. Berikan contohnya ya. Contoh salah satu ya di rumah kalian ya, alat rumah tangga yang menggunakan magnet. Oke, Gek Bunga sudah ini ya. Ya, di sini ada Deva. Iya. Ya. Ada Mang Meda. Ya. Saya tunggu yang lain. Ya, mungkin ada yang lain selain jawabannya dari Gek Bunga, Deva, dan Mang Meda. Ya, di sini Gek Bunga nambahin sini ya. Oke. Saya tunggu jawaban yang lain. Oke, saya di sini ini ya. Jadi jawaban yang lain semuanya udah ini ya. Jadi salah satunya di sini adalah pintu kulkas. Ya, jadi pintu kulkas. Mungkin hal lagi yang sepele di sini adalah apa? Ya, bel ya. Jadi bel listrik itu adalah juga menggunakan di sini adalah magnet ya. Itu adalah contoh-contoh dari ini ya. Contoh dari jarum kompas. Alen sini ya, nambahin. Itu adalah contoh-contoh di rumah ya, alat-alat rumah tangga yang menggunakan magnet. Nah, sekarang Ibu masuk ke ini dia ya. Ya. Sekarang ini dia ya, ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ya. Jadi magnet batang, magnet silinder, ada magnet jarum, ya, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Jadi Bu ulangi bentuk-bentuk magnet, ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum,
ya, magnet ladam dan magnet lingkaran. Coba tahu nggak kalian pernah ngelihat yang namanya di sini bentuk magnet yang magnet ladam? Ya, mungkin di mana kalian bisa menemukan magnet ladam ini? Silakan tulis di kolom chat. Ya, contoh dari magnet ini, contoh dari magnet ladam, mungkin ada yang ini. Ayo, silakan Ibu tunggu jawabannya di kolom chat sekarang. Oke, mungkin tahu di mana bisa ngelihat kalian magnet ladam ini di mana ya? Ya, masa nggak pernah ngelihat yang bentuk model kayak ini? Ayo. Ayo, pernah nggak kalian magnet ladam ini di mana? Ayo. Ya, bentuknya seperti ini. Pernah nggak kalian ngelihat? Kalau yang ya, kalau magnet jarum, saya rasa kan udah pernah lihat ya. Di mana? Di jarum kompas. Ya. Jadi mungkin saya di sini ya, mungkin ada yang tahu. Pernah nggak kalian ngeliat ini kuda ya, dokar? Kalau nggak taunya di sini dokar. Coba kalian perhatikan secara sesama di kakinya, mesti di situ ada ya, kaki kuda apa tapak kuda itu dia menggunakan magnet yang berbentuk adalah ladam. Ya, jadi ya itu bukan magnet tapi itu semacam besi, tapi bentuknya dia adalah seperti magnet ladam. Nah, ya, jadi itu bentuk-bentuk magnet. Nah, sekarang Ibu masuk ke ya, ini dia cara membuat magnet ya, perhatikan. Jadi cara membuat magnet di sini ada 3 ya. Jadi dengan cara induksi, cara menggosok, dan cara dialiri arus listrik. Jadi Ibu ulangi, cara induksi, cara menggosok, dan cara dialiri arus listrik. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Cara induksi di sini perhatikan. Ini dia ya. Cara induksi di sini adalah cara yang dilakukan
dengan mendekatkan bahan magnet dengan sebuah magnet. Jadi ulangi, cara yang dilakukan dengan mendekatkan bahan magnet dengan sebuah magnet. Ujung logam ya, seperti kan yang digambar itu ya. Jadi ujung logam yang didekatkan magnet akan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang mendekati. Jadi di sini ya, perhatikan yang di atas. Di sini adalah kutub selatan ya. Ya. Kutub selatan. Di sini kutub utara ya. Nah, jadi X di sini kita dekat dia akan, kalau kita induksi, jadi X ini akan menjadi kutub selatan. Ya. Sedangkan Y di sini akan menjadi kutub utara. Jadi akan berlawanan dia. Jadi kalau X tidak mungkin dia jadi U. Jadi tolong perhatikan, siapa tahu di soal kuisis nanti ada. Jadi kalau cara menginduksi di sini ya, X di sini ya, secara diinduksi X akan menjadi kutub selatan. Dia tidak menjadi kutub utara. Sedangkan yang Y di sini akan menjadi kutub utara. Jadi U sama X ini berlawanan ya. Ya. Jadi jangan di bawah X itu nanti U kalian, tidak, tapi di bawahnya U tuh yang X itu adalah kutub selatan. Jadi berlawanan. Nah, ini cara induksi ya. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Yaitu menggosok. Ini dia ya. Jadi caranya menggosok yaitu menggosokkan magnet pada bahan magnet yang akan dijadikan magnet secara satu arah. Jadi menggosoknya di sini satu arah. Ya, itu sudah ada ininya ya. Ujung akhir bahan magnet yang digosok akan menjadi kutub yang berlawanan. Ingat, di sini akan berlawanan sama seperti yang induksi tadi. Jadi yang biru di sini S, maka yang P akan menjadi kutub utara. Ya. Ini yang P akan menjadi kutub utara. Sedangkan yang Q akan menjadi kutub selatan. Jadi akan selalu berlawanan. Ya. Jadi kalau seandainya yang S itu yang biru itu U, berarti yang P itu adalah yang S. Jadi berlawanan dia. Ini cara menggosok ya. Nah, sekarang dengan cara elektromagnet. Cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga di sini menggunakan elektromagnet. Ya, perhatikan. Cara membuat magnet di sini dengan mengaliri magnet dengan arus listrik searah atau arus DC ya. Jadi DC di sini adalah arus searah. Caranya kalian bisa lihat di layar kalian ya. Jadi itu dia ya, garis panjang itu adalah kutub positif. Sedangkan garis yang pendek itu adalah kutub negatif. Jadi ini elektromagnetnya. Nah, bagaimana caranya ya? Ibu akan masuk ke layar berikutnya. Ya, perhatikan. Ini dia ya. Jadi cara membuat magnet dengan elektromagnet dengan mengaliri magnet yang searah ya, arus listrik searah. Jadi untuk menentukan arah kutub ya dengan tangan kanan menggunakan ibu jari. Ya, seperti itu. Di layar kalian bisa kalian praktekkan. Dan 4 jari lainnya. Jadi ibu jari dan 4 jari lainnya. Perhatikan. Jadi ibu jari menunjuk kutub utara. Ya. Sedangkan 4 jari mengikuti arah arus listrik. Itu arah arus listriknya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menggunakan elektromagnet. Ini dia ya. Jadi yang ibu jari menunjuk kutub utara, sedangkan 4 jari mengikuti arah arus listrik.
Jadi kalau itu utara berarti yang di sebelah, ya di sebelahnya itu adalah kutub selatan. Jadi itu adalah 3 cara untuk membuat magnet. Tadi kan ada cara magnet benda magnet alam dan magnet buatan. Nah, ini cara membuat magnet ya. Ada 3, induksi, menggosok, dan elektromagnet. Nah, sekarang ya. Oke. Ibu masuk ke pertanyaan ya. Jika 2 buah kutub magnet, Ibu ulangi, jika 2 buah kutub magnet sejenis atau sama didekatkan, apa yang akan terjadi? Ya, Ibu ulangi, jika 2 kutub magnet sejenis atau sama didekatkan, maka yang terjadi yaitu, silakan tulis di kolom chat ke privasi Ibu. Terima kasih Abi. Ya, baru Abi yang menjawab. Ya, terima kasih Rian. Ya, baru cowok-cowok nih, cewek-ceweknya mana? Ayo dong. Jangan kalah sama Arjuna. Sekarang sang Dewi muncul dong. Ya. Baru 2 ya. Saya tunggu yang lain. Jadi Ibu ulangi. Ya. Ya, Clarissa, terima kasih. Jika 2 buah kutub sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu ya. Oke. Jadi semua jawabannya ini ya. Jadi ada yang jawab akan menjauh ya. Tidak akan menarik ya. Jadi intinya jika dia sama atau sejenis, yang terjadi akan tolak menolak. Nah, jadi dia akan menolak. Nah, sekarang ya, 2 kutub magnet ya, magnet memiliki 2 kutub, yaitu ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Siapa yang cepat? Jadi Ibu perlu 2 jawaban tercepat. Tulis di kolom chat ke privat Ibu. Oke, G bunga. Lagi 1 jawaban. Oke. Ya, di sini Alen. Lagi 1. Ya, Clarissa Ibu Panu ya. Magnet memiliki 2 kutub. Yaitu, ya sebutkan kutub-kutubnya. Oke, sudah terjawab. Jadi jawabannya di sini adalah kutub utara dan selatan. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Bentuk magnet yang digunakan untuk kompas adalah bentuk yang apa tadi? Sudah Ibu jelaskan. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ibu ulangi. Bentuk magnet yang digunakan untuk kompas adalah bentuk magnet yang mana?
Oke, Clarissa cepat sini. Lagi satu jawaban. Oke, Mang Meda. Ya, jawabannya yaitu bentuk adalah jarum. Ya, jadi untuk kompas di sini adalah bentuk magnetnya jarum. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kekuatan magnet terbesar terletak di bagian apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, terima kasih, Gek Bunga. Ya, ada Rian. Ya, oke, ada Clarissa. Ya, di sini jawabannya ya. Jadi Bu langsung jawab. Ya, terletak di bagian kutub magnet. Nah, berikutnya, menurut kalian magnet ladam itu magnet yang berbentuk apa ya? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Menurut kalian, magnet ladam adalah magnet yang berbentuk apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke, Mang Meda di sini. Terima kasih. Ya, semua jawabannya udah benar ya. Jadi di sini adalah magnet yang berbentuk huruf U. Ya, jadi huruf U bukan angka U. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berikan contoh benda yang termasuk benda magnetis. Ibu ulangi. Sebutkan benda yang termasuk benda magnetis ya. Jadi contoh benda yang termasuk benda magnetis itu apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke. Oke, ya, jawabannya udah benar ya. Yaitu ya seperti tadi ada besi, ada logam ya. Ya, jawaban Clarissa juga udah benar ya. Nah, sekarang benda yang tidak bisa ditarik magnet disebut apa? Silakan tulis jawabannya di kolom chat sekarang.